yang mau ke kamar mandi dan juga mau minum air, silakan sekarang ya, supaya nanti pada saat ibadah kamu tidak terganggu, tetapi bisa mengikuti ibadah dengan baik sampai selesai. Dan jangan lupa ambil Alkitabmu dan taruh di dekat tempat dudukmu. Oke? Oke. Anak-anak perjanjian, silakan berdiri. Kita akan membuat yel-yel pelangi Injil. Siap-siap. 1, 2, 3. Pelangi Injil. Kuning, hitam, merah, putih, dan hijau sampai ke ujung dunia. Sip. Masih tetap berdiri, kita mau memuji Tuhan. Pelangi Injil. Anak-anak semuanya bertepuk tangan dan sukacita memuji Tuhan. Lihat ada pelangi, warnanya oh indah sekali, warnanya oh indah sekali. Kuning, hitam, merah, putih, dan hijau yang terakhir, itulah pelangi Injil. Mari semua beritakan dengan mari semua beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Kuning, hitam, merah, putih, dan hijau yang terakhir, itulah pelangi Injil. Kuning, tempat Allah yang kudus. Hitam, hati manusia yang berdosa. Merah, darah Yesus menyucikan dosa. Putih, hati yang telah disucikan. Dan hijau, Yesus mau bertumbuh. Siapa yang percaya pastikan diselamatkannya. Kuning, tempat Allah yang kudus. Hitam, hati manusia yang berdosa. Merah, darah Yesus menyucikan dosa. Putih, hati yang telah disucikan. Dan hijau, Yesus mau bertumbuh. Siapa yang percaya pastikan diselamatkan. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya pastikan diselamatkannya. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang percaya pasti akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak, silakan duduk kembali. Saat ini kita akan berdoa, tapi sebelumnya kita memuji Tuhan. Saat ku berdoa, dalam sikap berdoa kita menyanyikan pujian ini. Saat ku berdoa, teringat kasih-Mu.
kepada Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib dan telah bangkit untuk kamu dan juga untuk saya. Jikalau hari ini kamu teringat ada dosa dalam pikiranmu, dalam ucapanmu, dan tindakanmu, kamu boleh akui kepada Bapa di surga dengan jujur. Jangan ada yang tersembunyi, sehingga dosa kamu disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Sekarang silahkan berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur pada saat ini Engkau senantiasa mengasihi kami dan segala perbuatan-Mu yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami telah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus berkati ibadah kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, sekarang silakan berdiri. Kita mau memuji Tuhan Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Nanti bagaimana ya tinggal di dalam Yesus? Sekarang dengan pujian ini kita mau membuat gerakannya. Ada 3, yaitu yang pertama, membaca Alkitab setiap hari dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, berdoa senantiasa. Dan yang ketiga, bersaksi menceritakan tentang Yesus kepada semua orang. Ya, anak-anak semua silakan berdiri. Kita memuji Tuhan. Yesus pokok dan kita caranya. Dan Tuhan Yesus mau kamu dan saya bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus. Kita tetap memuji Tuhan. Ku buka Alkitab lalu ku baca. Buka Alkitab,
menghasilkan perbuatan karakter di dalam Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, dan buah-buah roh yang lainnya. Sekali lagi ya, kita memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan. Aku ingin baca kitab suci. Dalam sikap berdoa, kita menyanyikan pujian ini ya. Kepada Tante Leni, disilahkan. Halo anak-anak perjanjian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selama 4 minggu, kita sudah belajar firman Tuhan dengan tema besar, Pelangi Injil, yaitu warna kuning emas, warna hitam, warna merah, warna putih, dan warna hijau. Apakah masih ingat apa arti warna hijau? Warna hijau menggambarkan anak-anak Allah yang bertumbuh dan berbuah. Bagaimana caranya anak-anak Allah bertumbuh dan berbuah? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat berterima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu di dalam Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan bangkit di antara orang mati. Ya Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu ingin lebih lagi mengenal Engkau, ingin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus setiap hari. Tuhan Yesus, saat ini tolonglah kami, supaya kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak perjanjian, jika seorang anak lahir, pasti akan bertumbuh, bertambah besar menjadi seorang abang atau kakak. Dan sebuah pohon juga akan semakin bertumbuh dan berbuah. Demikian juga anak-anak Allah harus bertumbuh dan berbuah. Masih ingat bagaimana caranya? Kemarin kita sudah mendengar dari Tante Yanti. Mari kita coba membacakannya. Yang pertama, membaca Alkitab setiap hari. Yang kedua, berdoa senantiasa. Yang ketiga,
mengakui dosa setiap hari. Yang keempat, rajin beribadah. Dan yang kelima, bersaksi. Di antara 5 cara ini, kita akan belajar bersama tentang membaca Alkitab setiap hari. Apakah kamu tahu mengapa kita harus membaca Alkitab setiap hari? Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam firman Tuhan ini katakan, akulah pokok anggur. Aku ini siapa? Yesus sebagai pokok anggur. Lalu, kamu adalah ranting-rantingnya. Kamu ini siapa? Kamu adalah setiap orang percaya kepada Yesus, termasuk kamu dan saya. Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu dan saya mau berbuah banyak, harus tinggal di dalam Dia. Karena ranting tidak mungkin bisa berbuah dalam keadaan terputus daripada pokok anggur. Demikian juga, kita bagaikan ranting, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa melekat pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Kalau begitu, apa artinya kita tinggal di dalam Yesus? Yohanes pasal 1 ayat 14 memberitahukan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi, arti kata tinggal di dalam Yesus adalah hidup di dalam firman Tuhan. Karena Allah menghendaki kamu dan saya mengenal Allah dan mengenal Yesus melalui firman-Nya. Allah memberikan kepada kita Alkitab. Alkitab adalah firman Allah, perkataan Allah. Seluruh isi Alkitab menceritakan tentang siapakah Allah, apa yang dilakukan Allah, apa yang dikehendaki Allah, dan apa yang direncanakan Allah dalam berbagai bentuk penulisan seperti cerita hukum Taurat, cerita sejarah Israel, puisi, nubuat para nabi, kisah tentang Yesus, kisah tentang murid-murid Yesus, surat-surat nasihat untuk jemaat, dan nubuatan akhir zaman. Semuanya ini tercatat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kamu tahu berapa jumlah kitab di dalam buku Alkitab? Coba lihat, tahukah kamu apa arti angka-angka ini? Ada 39, 27, dan 66. Ya, 39 adalah jumlah kitab dalam Perjanjian Lama, dan 27 adalah jumlah kitab dalam Perjanjian Baru. Sehingga seluruh Alkitab berjumlah 66 kitab. Allah sangat rindu supaya semua orang yang percaya kepadanya dan hidup dalam kebenaran Allah. Oleh karena itu, Allah memilih orang-orang seperti Musa, Daud, Salomo, para nabi, dan para murid Yesus untuk menulis Alkitab. Allah memberikan kepada mereka pengertian melalui pertolongan Roh Kudus. Pada saat kita membaca Alkitab, kita akan semakin mengenal Allah lebih dalam lagi dan semakin mencintai Allah, dapat mengerti apa yang disukainya, apa yang tidak disukainya. Allah rindu setiap orang hidup dalam kebenaran daripada Allah. Sehingga Allah mengajar kita melalui Alkitab, yaitu firman Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oleh karena itu, kita perlu yang pertama, rajin mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu ataupun dalam ibadah perjanjian. Yang kedua, rajin membaca Alkitab setiap hari. Alkitabnya harus dibuka dan dibaca setiap hari. Yang ketiga, suka merenungkan firman Tuhan. Artinya, firman Tuhan yang telah dibacakan
sungguh-sungguh dipikirkan, berusaha mengerti maksud firman Tuhan, dan menyimpannya dalam hati. Yang keempat, menghafal ayat firman Tuhan, supaya dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita dapat mengingat firman Tuhan dan mengatakannya. Dan yang kelima, melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita bacakan, dan yang kita renungkan, dan yang kita hafalkan harus dilakukan. Oke? Yosua pasal 1 ayat 8 mengatakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Ini artinya Allah berkehendak setiap anak-anak Allah harus mengingat dan melakukan firman Tuhan dimanapun kamu berada, baik di rumah, di sekolah, di jalan, di mana saja, dan saat bermain, dan saat istirahat harus selalu mengingat firman Tuhan. Tidak boleh melupakan firman Tuhan. Allah berjanji bahwa Allah akan memberkati anak-anak yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana? Apakah kamu mau hidup dalam firman Tuhan setiap hari dengan kelima cara yang sudah Tante jelaskan? Saya juga mau ingin hidup dalam firman Tuhan setiap hari. Ayo anak-anak perjanjian, kita rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menghafal ayat firman Tuhan, dan taat melakukan firman Tuhan setiap hari. Anak-anak perjanjian, silahkan berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Supaya kita terus mengingat firman Tuhan ini, mari kita membaca ayat hafalan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 4a. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Wah, kita baca sekali lagi ya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4a. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, biar lebih semangat lagi kita baca sekali lagi firman Tuhan ini ya. 1, 2, 3. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4a. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Anak-anak perjanjian, sekarang kita akan berdoa. Tante Yanti akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan firman-Mu di dalam hati kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami
agar kami sebagai anak-anak Allah senantiasa mencintai firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mengingat orang-orang yang ada di dunia ini yang tidak mau taat pada firman Tuhan, tidak mau percaya pada firman Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah mereka dan biarlah Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada mereka untuk menerima firman-Mu dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa, pakailah semua orang percaya yang ada di dunia ini supaya terus senantiasa memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak perjanjian, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Tapi sebelumnya ada satu pengumuman. Kita akan terus beribadah bersama setiap hari Sabtu melalui channel YouTube Ibadah Perjanjian. Jangan lupa ya, oke? Oke. Ya, sekarang kita akan berdoa dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang